Baik. Hai Minasang. Loh ini kenapa ini? Oh hilang tiba-tiba. Saya tiba-tiba hilang. Apa Pak ini? Enggak, itu diam Pak. Sinyal. Ya, Saya pakai sinyal Takumi. saya juga. Cek-cek. Apakah suara saya terdengar Minasang? Saya terdengar. Hai, sudah sensei. Hai, Sensei. Ya. Hai Minasang, konbanwa. 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 はい。今回の授業にも参加してくださってどうもありがとうございます。Terima kasih banyak sudah hadir di perkuliahan umum untuk kali ini. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul di majelis ilmu ini. Dan pada hari ini kita akan mendapatkan materi yang cukup sangat penting, materi yang sangat bermanfaat, materi yang sangat berharga dari pemateri kita, Ibu Solihah Nur Hidayati, mengenai dunia interpretasi. Terutama beliau ini adalah praktisi profesional interpreter selama lebih dari 22 tahun. Nah, malam ini kita sama-sama akan mendengar pematerian dari beliau, maka dari itu mohon disimak baik-baik, diambil ilmunya, semoga menjadi manfaat dan amal yang mengalir tentunya bagi kita semua. Sebelum kita mulai acara pematerian, ada baiknya kita berdoa dulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin, ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pematerian juga, ada baiknya kita mendengarkan Mars Politeknik Takumi dulu sebagai bentuk ini ya penghargaan kita tentunya pada alma mater kita tercinta. Ya, silakan bisa di-share. Ya, terima kasih Pak. Politeknik Takumi Indonesia, itulah alma mater kebanggaan kita, mewujudkan kemajuan profesi Indonesia, unggul berorientasi industri, menciptakan sumber daya manusia, siap berkarya untuk nusa bangsa, berkarakter dan berstrategi tujuan kita. Mari kita wujudkan bersama, majulah teknologi kita, majulah inovasi kita, lembaga berkualitas dengan lulusan tercapai menjadi andalan kita, mencapai cita-cita membangun negeri dengan semangat jiwa Takumi, mencapai cita-cita membangun negeri di bawah panji Politeknik Takumi.
Baik, terima kasih. Untuk malam ini kita sudah bersama kita hadir pemateri kita, yakni Ibu Sholihah Nur Hidayati. Sejenak saya akan memberikan pembacaan mengenai CV beliau. Untuk pemateri malam ini telah hadir Ibu Sholihah Nur Hidayati, Bachelor of Business Administration dan Master of Business Administration. Sedikit profil narasumber akan saya bahas. Beliau adalah profesional interpreter, translator Jepang, Inggris, dan Indonesia. Trilingual ya, 3 bahasa. Kemudian beliau juga telah kemudian beliau juga sudah 20 tahun tinggal di Jepang. Gak ada suara. Nge-lag ya? Saya pakai sinyal apa? Takome? Takome pada. Oh, bisa beda. Ya, mungkin buka aja. Ya, Bu Sholihah, mohon maaf. Ya, sepertinya Pak Dewana lagi terkendala dengan koneksi ya, Bu ya. Jadi langsung. Bagaimana? Jadi mulai. Bu Sholihah udah ya sih, Mas. Ya, bisa dimulai. Kedengaran, Bu? Kedengaran, Bu? Oke, Des. 10 tahun. Jadi kalau misalnya dari tadi di perkenalan disebutkan bahwa saya berpengalaman sebagai penerjemah 22 tahun, tepatnya tidak ya. Kalau untuk penerjemah sebagai interpreter atau translator sendiri itu baru ketika pulang ke Indonesia itu dari tahun 2023. Selama di Jepang saya sudah punya JLPTN 1, sudah punya TOEIC juga. Nah, setelah kembali ke tanah air dan menekuni profesi sebagai interpreter, saya mengambil JLPT lagi. Alhamdulillah N1 saya dapat perfect score. Terus saya juga mengambil sertifikasi HPI untuk translator. Itu jadi pemilik sertifikasi ini sebagai yang pertama dan satu-satunya ya untuk kategori Jepang. Itu baru saya pertama dan satu-satunya. Berikutnya juga saya mengambil ujian sworn translator atau penerjemah tersumpah. Ini sudah lulus, alhamdulillah 2 arah Jepang Indonesia, Indonesia Jepang sudah lulus kedua-duanya. Tinggal menunggu pelantikan di bulan Juni. Itu mungkin singkatnya ya. Oke, jadi saya jelaskan sini mungkin sudah pada paham ya. Jadi Hongyaku sama Tsuyaku itu berbeda. Kalau Hongyaku itu translation ya. Jadi yang mengerjakan ada translator, di mana yang dikerjakan ada teks tertulis. Sementara Tsuyaku itu dikerjakan oleh interpreter. Di mana kita menerjemahkan, menjuru bahasakan media lisan. Itu ya. Jadi harus agar kita tidak bingung ya antara translator sama interpreter. Karena hari ini diminta untuk mengisi tentang interpreter, saya dua-duanya ya, translator iya, interpreter iya. Saya juga punya kursusan bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Saya memiliki kursus online. Jadi hari ini karena diminta mengisi materi tentang interpreter, saya akan fokus di situ. Oke, jadi kalau interpreter itu pada umumnya dibagi menjadi 2. Pertama yang bekerja sebagai in-house atau full-time, yang kedua adalah yang bekerja sebagai freelance interpreter. Kalau in-house itu sudah tahu ya, jadi Senin sampai Jumat, 9 to 5, dia terikat oleh jam kantor. Sementara kalau freelance itu kita bebas memilih, kita mau ambil proyek silahkan, tidak ambil proyek silahkan. Jadi kalau saya lagi mager, saya pilih work from home dari rumah, mengerjakan interpreting secara online atau mengerjakan translation. Tapi kalau misalnya saya lagi pengen jalan-jalan, saya pergi keluar kota. Paling jauh itu pernah ditawarkan, kalau di Indonesia itu sampai Timor Leste itu pernah ditawarkan. Kalau ke luar negeri, ke Jepang itu setahun sekali selalu ada tawaran. Terus kalau untuk lingkungan, kalau orang in-house itu kan ketemunya sama orang-orang itu aja ya. Tapi kalau freelance itu berbeda. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang tidak bisa kita bayangkan. Benar-benar orang-orang VVIP. Bisa duta besar, bisa menteri, bisa direktur perusahaan, gitu ya. Kalau untuk topik, kalau in-house itu topiknya hanya khusus industri itu aja sih, apa yang berhubungan dengan perusahaan tersebut. Tapi kalau freelance itu kita menghadapi topik yang berbagai macam, sangat banyak ragamnya. Dan karena kalau untuk sekali hasil
interpreter kita itu dicantum yang berarti isi-isi dari proyek yang kita kerjakan itu adalah hal-hal yang paling update, paling terbaru. Itu bedanya kalau freelance interpreter dengan in-house ya. Itu masuk. Terus dapat tunjangan juga seperti BPJS dan lain-lain. Sedangkan kalau freelance, pemasukan kita tidak tetap. Kalau ada proyek uang masuk, kalau tidak ada proyek berarti uang tidak masuk ya. Jadi kalau untuk freelance ini kita harus memiliki skill yang tinggi, kemampuan marketing yang tinggi untuk bisa bertahan di freelance. Oke. Oke, selama ini freelance itu ragam topik yang pernah dikerjakan apa aja sih? Ini saya kan freelance ya. Saya itu freelance bukan in-house. Selama ini adalah topik-topik yang pernah saya kerjakan sampai saat ini, mulai dari infrastruktur. Infrastruktur juga kan macam-macam ya. Ini hubungannya nanti sama PU. Ada perkeretaapian, ada bangunan, ada jembatan, ada legal. Saya pernah menerjemahkan untuk kepolisian, BAP ya, pernah menerjemahkan sidang pengadilan juga, hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, konstruksi arsitektur, agama, lingkungan, ekonomi, retail, logistik, manufaktur, medis, nutrisi, MBG ya, MBG saya juga pernah interpreting itu, recruiting, Ginojishu, Tokote Gino, kayak gitu ya, Iksheshuro. Terus IT, IT juga akhir-akhir ini saya sering sekali mendapatkan proyek IT. Terus manufaktur, ini banyak ya, kalau di Cikarang Karawang pasti kebanyakan proyeknya manufaktur. Terus entertainment, pariwisata, retail, logistik, ekonomi, dan lain-lain. Jadi yang namanya freelance interpreter itu tema yang harus, tema yang pernah dikerjakan, yang harus dikerjakan itu sangat banyak ya. Tapi kalau bagi saya sih, saya lebih suka seperti itu gitu. Jadi tidak bosan. Tiap hari itu ada gitu ilmu baru gitu. Oke, nah ini kalau untuk freelance interpreter, kita ada namanya piramida ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, kalau kita kerja in-house atau full time, gaji kita itu udah matuh ya, udah tetap tiap bulan itu masuk segitu, mungkin ada peningkatan setiap tahun. Tapi kalau yang freelance, kita dibagi menjadi ranking. Yang membuat ranking ini, biasanya agensi. Jadi agensi itu ketika mereka menawarkan kepada klien, kepada end user, mereka menawarkan mau rank berapa, C rank, B rank, E rank, apa S rank. Nah biasanya kalau ranking sekian itu tarifnya sekian, mereka menjelaskan. Nah ini kita kan kalau untuk freelance itu tarifnya bisa macam-macam. Bisa full day itu di mana kita terikat harus berada di lokasi selama 8 jam. Ada half day, kita terikat di lokasi harus berada maksimal ada yang 4 jam, ada yang 3 jam, tergantung kesepakatan. Ada juga yang per jam. Biasanya ada yang kalau saya untuk per jam, saya tidak mengambil proyek on-site, itu hanya online saja. Nah, kalau rate-nya seperti apa? Nah, ini catatannya adalah kita harus pahami ya, kalau freelance itu proyeknya tidak setiap hari. Misalnya hari ini saya tidak ada proyek freelance, hari ini benar-benar saya murni, saya di rumah. Jadi hari ini hari pengangguran, hari nganggur ya. Jadi kalau perlu catat di sini bahwa penghasilan di sini ada, karena freelance itu penghasilannya tidak masuk tiap hari. Kecuali kalau kita memang mau mengambil proyek yang tiap hari. Misalnya ya, kalau untuk si rank itu pengalamannya di bawah 2 tahun, JLPT-nya sekitar N3 atau N2, ini rate hariannya sekitar 500.000 hingga 1 juta per hari. Kalau B rank itu pengalamannya 2 sampai 5 tahun, JLPT-nya N2 hingga N1, kira-kira satu hari itu rate-nya sekitar 1 juta hingga 2 juta. Kalau A rank itu pengalamannya 5 sampai 8 tahun, punya JLPTN 1, seharinya rate-nya bisa 2 juta hingga 5 juta. Kalau S rank pengalamannya itu lebih dari 8 tahun, punya JLPTN 1, rate-nya itu 5 juta hingga 10 juta plus gitu ya. Jadi kalau rate itu juga ada yang plus ya, bukan hanya ini rate plus gitu. Nah, kalau saya sendiri sekarang di ranking mana? Saya itu di antara A rank sama S rank. Saya kan memulai profesi sebagai interpreter, freelance interpreter itu setelah kembali ke Indonesia itu sekitar Agustus 2023. Jadi dalam waktu 2 tahun sekarang saya sudah mencapai ranking sekitar antara E rank sama S rank, di mana rate harian saya itu minimal itu di 2,5 juta, rate paling tinggi itu saya mencapai 13,75 juta. Ini sebagai gambaran ya, kira-kira rate berapa. Jadi bayangin ya, misalnya nih teman-teman itu di C rank, misalnya nih itu kan rate 1 harian 1 juta. Misalnya dalam 1 bulan aja bisa mendapatkan 5 hari kerja, 5 hari proyek itu 1 juta kali 5 itu sudah 5 juta. Apa dalam artian dengan 5 hari kerja saja ini sudah sama dengan UMR. Jadi sebenarnya kalau untuk freelance itu kita tidak perlu menargetkan tiap hari bekerja gitu. Karena sebenarnya dengan 5 hari kerja saja itu sudah bisa mendapatkan UMR ya. Ini sebagai bayangan. Ya. Berikutnya, kalau ini mungkin sudah pada tahu ya, kalau interpretasi itu dibagi kepada 3 metode. Kalau konsekutif itu
Kita berbicaranya bergantian, pembicara kita gitu ya. Jadi karena kita berbicaranya bergantian, waktu yang terpakai itu double. Dan untuk konsekutif ini kita perlu untuk mencatat ya, kita perlu note taking. Wajib ya, kalau menurut saya, menurut pengalaman saya ini wajib. Dan karena untuk konsekutif ini depan panggung, di depan stage, di depan apa namanya layar gitu, di depan layar presentasi. Nah, jadi sejujurnya ini dibutuhkan kemampuan untuk public speaking. Terus kalau untuk konsekutif, karena kita berbicaranya gantian, kita bisa ada waktu untuk mengklarifikasi. Apakah benar yang Bapak maksud itu seperti ini? Kita bisa mengklarifikasi. Berikutnya ada metode simultan. Kalau simultan itu, pembicara dan kita berbicara bersamaan. Terus kalau bersamaan gimana tuh? Apakah suaranya tidak bertabrakan? Akan bertabrakan, makanya digunakanlah alat. Jadi kita akan ditempatkan dalam suatu booth atau kotak kedap suara. Nanti disediakan alat ya. Jadi kita nanti saya akan tunjukkan alatnya seperti apa. Karena simultan ini kita bicaranya berbarengan, kita hanya punya setelah pembicara berbicara itu kita punya jeda sekitar 1, 2, 3 detik. Jadi benar-benar dituntut spontanitas tinggi. Jadi pembicara ngomong apa, kita 1, 2, 3 detik kemudian sudah harus bisa menginterpretasikan gitu. Dan kalau untuk simultan, karena menggunakan alat, kita harus tahu cara menggunakan alatnya. Nanti akan saya tunjukkan ya. Dan yang terakhir adalah whispering. Ini ada tingkat kesulitannya itu menurut saya paling tinggi karena whispering itu seperti simultan. Jadi kita kalau whispering ini dia tidak menggunakan alat. Karena dia tidak menggunakan alat, jadi kita itu maksimal untuk whispering itu mungkin hanya terhadap ke 1, 2 orang klien saja. Kalau bagi saya ini sulit karena apa? Karena ketika kita menginterpretasikan, pembicara kan berbicara ya, suara pembicara dengan suara kita itu tabrakan gitu. Karena tidak dibantu dengan alat, suaranya tabrakan. Jadi kadang saya agak sulit menangkap ya. Jadi karena suaranya itu tabrakan, sulit menangkap, inputnya itu sulit masuk gitu ke telinga. Kamu saya itu paling sulit ya. Berikutnya, oke. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kalau untuk konsekutif kita perlu untuk mencatat. Ini wajib. Kenapa? Karena ingatan kita itu terbatas. Eh, ada pengalaman kayak gini ya, gini nggak ya? Dosen sedang bicara. Ketika misalnya 5 menit kemudian, 1 menit kemudian dosen bertanya kepada kita, oh oke, tadi saya mendengar apa? Bapak tadi ngomong apa ya gitu. Sering kayak gitu nggak ya? Saya itu termasuk student yang, maaf kalau kuliah itu selalu ngelamun gitu ya di ruangan. Jadi ketika ditanya lagi tuh saya suka apa ya istilahnya nggak bisa jawab gitu. Jadi saya paham, kemudian saya mencatat. Jadi kalau untuk konsekuensi, nah kita lihat seperti ini loh. Ternyata tidak purna, cukup orat-oret. Kalau kita kan bukan orang ya, kita tidak perlu ketika mencatat tidak perlu menggunakan kata. Meskipun orang Jepangnya berbicara dalam bahasa Jepang, mencatatnya cukup aja dalam alfabet saja, bahasa Jepang tapi dalam alfabet. Dan kita juga tidak perlu mencatat kalimat penuh gitu. Cukup misalnya menggunakan beberapa huruf awal atau singkatan. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan simbol terutama untuk kata penghubung. Apa itu kata penghubung? Kata penghubung itu kan udah ada macam-macam ya. Misalnya ada addition itu dan, tapi, karena, oleh sebab itu, untuk, jika, setelahnya, berikutnya, misalnya sebaliknya, misalnya gitu ya dan lain-lain. Alangkah baiknya kalau kata-kata penghubung itu kita sudah buatkan simbol karena kata penghubung itu pasti muncul. Pasti akan muncul, selalu muncul. Kalau misalnya kita untuk kata-kata penghubung ini sudah bisa menentukan simbol, alangkah berapa banyak waktu yang sudah kita bisa hemat untuk mencatat ya. Jadi kita untuk kata-kata penghubung ini saya sarankan kepada rekan-rekan untuk membuat simbol untuk memudahkan ketika note taking atau memotori. Oke, berikutnya oke tentang simultan. Seperti apa sih? Nah, ini kalau untuk simultan nanti kita ditaruh di dalam kotak booth ini. Nanti biasanya kalau simultan itu kita berpasangan. Jadi 2 orang. eh jadi misalnya kita gantian tiap 15 akan masuk ke mikrofon. Nanti setiap peserta yang membutuhkan interpretasi dari kita, mereka masing-masing akan menggunakan earphone atau receiver. Seperti apa alat yang digunakan? Misalnya ini ya, di lingkaran yang merah itu ada channel.
Misalnya channel satu itu ke bahasa Jepang. Jadi kalau misalnya ada pembicara yang berbicara dalam bahasa Indonesia, kita interpretasikan ke bahasa Jepang, itu channel satu. Channel 2 itu misalnya bahasa Indonesia. Jadi ketika ada orang yang berbicara dalam bahasa Jepang, kita interpretasikan ke bahasa Indonesia. Jadi ketika kita melakukan interpretasi, kita tidak boleh lupa untuk mengganti channel. Yang kedua itu ada yang lingkaran kuning itu ada tombol mikrofon. Jadi kalau misalnya kita ini alat yang paling terbaru paling canggih ya, IC2 ini brand yang paling canggih. Jadi untuk alat itu tergantung kan macam-macam ya bentuknya, ada yang tua, ada yang baru. Kalau yang paling baru yang paling canggih itu merek ini ICT ini paling baru. Kalau untuk mikrofon misalnya yang kuning ini kalau misalnya kita ingin bicara itu harus dipijit hingga berwarna biru. Kalau misalnya kita nggak mau mute berarti dipijit lagi. Terus yang di lingkaran hijau ini ada yang tulisannya floor, maksudnya kita menangkap suara dari panggung. Ada yang tulisannya yang sebelah kiri itu relay. Relay itu misalnya gini nih, pembicara berbicara dalam Spanyol. Saya tidak paham bahasa Spanyol. Interpreter bahasa Spanyol akan menginterpretasikan dari bahasa Spanyol ke bahasa Indonesia. Nah, saya menangkap bahasa output bahasa Indonesia itu pakai relay. Dari bahasa Indonesia saya akan interpretasikan ke bahasa Jepang. Jadi relay itu seperti itu. Jadi oper-operan gitu ya. Itu namanya relay. Berikutnya. Nah, kalau simultan itu, kita kan sekarang zamannya udah canggih ya, kita bisa mengadakan meeting lewat online. Nah, kalau untuk online simultaneous, kita biasanya pakainya Zoom. Kalau untuk konsekutif itu kan mau online, mau onsite itu metode. Nah, kalau nanti di Zoom itu kita men-setting language channel, misalnya ini ya. Kalau di sini berarti ini yang klik Spanish, berarti kita menerjemahkan ke bahasa Spanyol. Kalau kita ingin menginterpretasikan ke bahasa Inggris, kita di daftar peserta akan terlihat. Misalnya kalau ISO ini interpreter bahasa Spanyol, kalau kita Jepang berarti J apa gitu. Nanti terlihat di daftar peserta itu terlihat bahwa kita itu sebagai interpreter, sudah di setting sebagai ini. Nah, kalau misalnya kita berada di booth, di onsite, itu kan kita pasangan kita itu terlihat. Kita kalau mau tektokan itu gampang. Kalau misalnya kita sedang online seperti ini, kita agak tektokannya agak susah. Jadi kalau ini saya biasanya, misalnya nih ya, kadang kan saya suka berpartner dengan Kang Jo tuh. Biasanya kita WA-an gitu. Oke, giliran ya, misalnya gantian jam 8.05, oke. Nah, nanti jam 8.04 kita udah ngasih kode nih, minus satu sebelum giliran kamu gitu. Terus misalnya tulisan OYM itu on your mute. Jadi kalau misalnya dia mute, aku masuk gitu. Kayak gitu. Nanti kalau misalnya udah, oke silahkan giliran kamu itu go. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kayak gini ya. Jadi kita, karena kita ganti-gantian, kita kasih kode-kode gitu lewat WA. Jadi kira-kira kalau misalnya suara saya terdengar jelas atau tidak? Terdengar jelas? Terdengar Jelas. jelas. Jelas, Anjing. Ini saya bisa jelas ya? Jelas? Oke. Nah, saya itu mendapatkan ilmu dari komunitas Kijang bahwa kita itu harus memiliki headphone yang bagus, yang ada fungsi noise cancelling, noise reducing. Nah, dari situ saya membeli headphone ini dan ini murah di bawah 100.000 gitu. Dan ini tuh kita tidak boleh, ini tuh senjata. Kalau misalnya kita sering menginterpretasikan secara online, memiliki headphone yang memiliki spek yang bagus itu nggak perlu mahal, spek bagus itu wajib ya. Terus untuk internet, alhamdulillah sampai saat ini sih jarang sekali ada kendala lewat internet. Yang paling berat itu supaya dimati lampu misalnya. Jadi kita memang harus selalu sedia backup. Maksudnya gini, saya selalu sedia HP yang sudah di full charge, nanti yang bisa mengirimkan hotspot dari situ. Jaga-jaga kalau misalnya mati lampu, wifi juga mati. Terus juga laptop juga saya sudah siapkan untuk full charge ya. Terus misalnya kita menyiapkan power bank ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk line interpretation itu benar-benar kita harus menyiapkan sarana ya, wifi maupun headphone yang bagus. Dan jaga-jaga kalau misalnya mati lampu atau wifi ada kendala kayak gitu ya. Oke, jadi kalau itu singkatnya ya tentang metode-metode apa istilahnya interpretation, teknik-teknik yang harus kita pelajari. Kalau misalnya rekan-rekan pengen belajar untuk lebih detail, komunitas interpreter Jepang itu memiliki YouTube, nanti bisa silahkan lihat-lihat YouTube-nya aja ya. Ada berbagai macam seri yang untuk dipelajari. Oke, orang kan suka nganggap ya, enak ya interpreter itu. 1 hari 1 juta gitu, 5 hari sudah dapat UMR. Atau kalau misalnya saya itu sekarang kalau misalnya untuk online saya tarif saya itu kalau 1 jam saya kalau dibayar
di bawah itu biasanya nggak mau. Orang kan suka mikirnya ih enak ya gitu. Tapi kan kita tuh di belakang itu persiapan dulu gitu. Kita persiapannya mungkin lama. Sebelum jauh-jauh hari itu kita sudah minta materi dalam bentuk PPT kayak apakah tor acara gitu ya. Tor acara itu maksudnya dokumen yang menyebutkan topiknya itu apa, pembicara siapa saja, yang hadir apa aja, kira-kira dalam topik itu yang dibahas itu tentang apa saja. Itu namanya tor acara. Kita sudah meminta dari jauh hari info tentang acara tersebut ya. Terus kita juga sudah melakukan riset mandiri, entah menggunakan YouTube atau ChatGPT atau Google untuk memahami konteks industri. Jadi kalau misalnya saya itu tidak bisa mendapatkan PPT dari pembicara, karena biasanya rata-rata kalau misalnya pembicaranya orang Indonesia mereka tidak menyiapkan atau menyiapkannya itu benar-benar apa sehari sebelum hari H atau bahkan jam acara dimulai. Nah, kalau untuk saya suka cari-cari misalnya di YouTube, kita udah tahu nih pembicaranya siapa, dia akan bicara topik apa. Kadang di YouTube itu keluar gitu si bapak tersebut membicarakan topik yang sama. Jadi kita bisa mempelajari dari YouTube misalnya. Jadi kita banyak-banyak melakukan riset mandiri. Berikutnya ada membangun glosarium, istilah teknis. Di sini juga saya suka menggunakan ChatGPT dan segala macam ya. Misalnya saya tanya, tolong buatkan apa namanya 100 istilah bidang IT mengenai user acceptance test, misalnya UAT. Tolong buatkan jadi istilahnya dalam bahasa Inggris misalnya, tolong terjemahkan dalam bahasa Jepang lengkap dengan furigananya, misalnya lengkap dengan definisinya. Misalnya kita bisa buat kayak. Atau yang terakhir, persiapan saya misalnya shadowing. Saya suka nyalain YouTube, cari pembicara tersebut dengan topik yang tersebut. Udah gitu saya nyalakan subtitlenya. Saya coba orangnya kan ngomong misalnya dalam bahasa Indonesia ya. Terus saya melihat di subtitlenya itu bahasa Jepang. Saya mencoba untuk apa berlatih membacakan yang tersebut sambil memikirkan sambil meneliti ya. Oh kalau misalnya bumpo seperti ini diterjemahkan ke bahasa Jepangnya seperti apa kayak gitu ya misalnya. Jadi gitu ya. Jadi orang menganggapnya penampilan kita 1 jam, padahal di belakangnya itu kita banyak melakukan persiapan. Gitu ya. Oke, tentang freelance interpreter, eh ini dilihat ya. Ini gambar apa ya? Ada yang bisa menjawab sedikit? Ini gambar apa sih? Ada Punya yang bisa banyak menebak nggak? senjata. Kira-kira kenapa saya menunjukkan gambar ini? Kenapa? Silakan. Ya, Kira-kira ada yang bisa menebak ini gambar apa? Kenapa saya menunjukkan gambar seperti ini? Halo, kenapa? interpreter itu punya banyak senjata, harus Silakan, siap apapun Pak senjatanya. Ari ya. Silakan Pak. Ya. Terdengar kah? Bu, Betul, siap. Oke, baik. Kedengaran, kedengaran. Jelas, Pak. Oke. Jadi begini, kalau freelance interpreter, kita itu tidak bisa terjun ke dunia freelance tanpa senjata. Bayangin, ini deh, sekarang kan lagi seru tuh perang Iran sama Amerika nih. Bayangkan, rekan-rekan terjun ke medan perang nggak bawa senjata apa-apa. Kira-kira gimana? Menang nggak? Nggak bawa senjata apapun, tangan kosong. Kira-kira menang nggak? Nggak bisa ya? Iya betul, nggak bisa. Jadi kalau misalnya kita mau terjun ke dunia freelance interpreter, kita tuh harus memiliki banyak senjata. Kalau misalnya kita terjun ke dunia freelance interpreter dengan tangan kosong, itu sama aja bunuh diri gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk masuk terjun ke dunia freelance interpreter, saya garis bawahi ya untuk freelance ya, kita membutuhkan banyak senjata. Oke, freelance interpreter ya, senjata. Nah, ketika saya terjun ke dunia freelance, itu tahun 2023, sekitar Agustus gitu ya, saya sudah punya senjata, sudah punya beberapa senjata. Senjatanya itu apa? JLPTN 1 saya sudah punya. Saya sudah punya TOEIC dengan skor 920. Saya sudah ada pengalaman tinggal di Jepang, lulus S1, S2 di sana. Itu sudah apa? Saya sudah ada senjata dasar ya, udah ada pengalaman kerja juga di Jepang. Nah, berikutnya udah punya senjata nih. Kan sudah ada senior-senior yang lulusan Jepang juga, yang punya JLPTN 1 juga punya TOEIC. Ini lebih kira-kira saya yang pendatang baru, kira-kira gimana nih untuk bisa mengalahkan mereka gitu kan? Uh, Nah, kalau untuk dunia interpreter freelance ini,
reputasi dan rekomendasi itu penting. Jadi bagaimana caranya kita membangun reputasi? Pertama-tama kita kan harus membuat personal branding dulu ya, memperkenalkan diri dulu. Saya menggunakan networking di komunitas Kijang, HPI, AIC. Kalau Kijang itu kan komunitas interpreter Jepang, mungkin di sini banyak yang tahu. Kalau HPI itu adalah Himpunan Penerjemah Indonesia, jadi komunitas berbagai interpreter, translator dari berbagai bahasa. Terus ada AIC. Kalau AIC itu khusus untuk interpreter saja dari berbagai bahasa. Terus saya juga banyak menggunakan medsos, terutama LinkedIn, ada WhatsApp juga di statusnya, di Instagram juga. Saya kan orangnya rada-rada old ya, jadi generasi old, kurang begitu pandai menggunakan Instagram. Orang-orang juga paling tahu ya kalau ngelihat postingan saya di LinkedIn itu benar-benar visualnya kurang bagus lah gitu. Emang generasi old banget lah gitu. Tapi alhamdulillah di situ juga hasil di medsos, di LinkedIn, WhatsApp, Instagram, atau komunikasi di komunitas Kijang itu sangat sangat eh, aduh saya lagi nggak bisa, oke deh, siapa. Nah, ketika rekomendasi itu, karena orang sudah tahu reputasi saya kan berusaha personal branding ya, lewat medsos, lewat networking itu, jadi orang tuh jadi ingat gitu. Oh ya udah itu Solih Hasan aja, kayaknya dia bisa deh. Nah dari situ mulai saya dipercayakan suatu proyek. Dari situ oke, orang suka sama saya gitu, terus nanti direkomendasikan. Akhirnya kan repeat order ya. Sekali mereka suka, kalau ada proyek lagi mereka pakai lagi. Kalau ada proyek lain yang butuhkan saya juga mereka merekomendasikan kayak gitu. Oke sudah, jadi senjata dasar sudah punya, personal branding networking sudah dijalankan. Berikutnya adalah saya mengambil sertifikasi, yaitu yang pertama ada sertifikasi HPI, disebutnya TSN ya, tes apa ya, sertifikasi nasional kalau nggak salah namanya. Terus ya, saya juga mengikuti ujian Swan Translator di Mas. Swan Translator ini boleh nah maaf, untuk HPI ini saya HPI itu adalah asosiasi penerjemah atau interpreter translator yang dia tuh asosiasinya itu diakui secara internasional. Jadi memahami itu benar-benar diakui secara internasional. Kalau misalnya ada proyek-proyek interpreting atau translation secara internet itu, dia tuh diakui gitu. Center itu kalau secara internasional mereka tidak diketahui ya, tidak apa sih Swan Translator Indonesia itu apa, penerjemah tersebut apa. Mereka tuh nggak ngerti biasanya kalau orang luar. Tapi ini tuh dipakainya di Indonesia karena ada peraturan-peraturan yang mewajibkan dokumen-dokumen tertentu itu harus diterjemahkan oleh Swan Translator. Jadi kalau untuk sekarang Swan Translator itu kalau dilihat dari kasta untuk translation itu dia di puncak lah. Dia tuh sultan lah istilahnya. Nah, kedua sertifikasi ini sebenarnya ada sertifikasi untuk translator atau penerjemah. Tetapi sering sekali untuk proyek interpretation juga dipakai gitu. Padahal ini sertifikasinya untuk translator ya. Tapi untuk proyek interpreter juga sering dipakai karena mereka kadang klien itu tidak bisa membedakan antara interpreter dan translator. Hong yakutsu yakuno chigai ga wakarana. Padahal kan beda ya. Kalau translator itu kan teks tulis, kalau interpreter itu teks tulisan. Kadang klien itu nggak bisa membedakan. Yang penting kamu punya sertifikasi udah. Jadi meskipun sworn translator itu sebenarnya untuk dokumen, kadang untuk kasus interpret atau sidang pengadilan itu dipakai itu sertifikasinya digunakan. Alhamdulillah akhirnya dengan senjata dasar masih yang kuat berusaha mengambil sertifikasi, akhirnya saya bisa menaik ke S rank menjadi interpreter. Udah tahun 2026 ya, saya mulainya itu sekitar Agustus 2023. Oke, benar. Oke, itu tadi ya peta jalan saya. Terus kalau rekan-rekan bagaimana nih? Peta jalannya seperti apa? Beda ya. Sorry Hasan kan beda dong backgroundnya sama kita gitu. Tidak bisa disamakan dan tidak perlu sama juga gitu. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman gitu, kita itu harus tahu bahwa Allah itu Tuhan itu menciptakan setiap orang itu beda, latar belakangnya beda, bakatnya itu beda, masing-masing rezekinya masing-masing. Jadi kita tidak perlu melihat orang lain, cukup fokus pada diri sendiri, fokus kepada bakat kita, fokus apa yang kepada yang kita punya, fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri ya, jadi gitu ya. Kalau untuk rekan-rekan, kalau misalnya ingin menjadi interpreter atau menargetkan sebagai freelance interpreter, saya tidak menyarankan untuk menjadi seorang freelance interpreter dari awal. Karena apa? Itu seperti pergi terjun ke medan tempur, tapi nggak bawa senjata. Jadi yang ada
interpreter yang di mana dunia ini membutuhkan reputasi dan rekomendasi, tiba-tiba masuk ke dunia tersebut tanpa senjata apapun, itu sama aja bunuh diri. Karena di dunia interpreter itu, sekali kita terjun dan kita gagal, klien itu akan mengingat kegagalan kita. Mereka tidak akan repeat order, tidak akan menawarkan proyek berikutnya. Mereka akan menyebarkan reputasi buruk kita ke klien-klien yang lain yang menyebabkan akhirnya kita tidak dapat proyek. Jadi untuk rekan-rekan yang memang kedepannya ingin jadi freelance interpreter, saya menyarankan punya senjata dasar dulu. JLPT minimal N3, kalau bisa punya N2 minimal lebih bagus. Memiliki pengalaman imersif baik hidup atau studi Jepang, entah perputaran pelajar, entah Nihongo Gakko, mau Gino Jishu juga boleh, mau Koto Kete Gino juga boleh, mau kerja di TS juga boleh gitu ya. Jadi pertama sebaiknya memiliki pengalaman imersif hidup studi Jepang. Saya kan tadi sudah jelaskan ya, saya di Jepang itu bukan bekerja sebagai interpreter atau translator. Tetapi saya selama 20 tahun di Jepang, saya itu dari mulai buka mata hingga tutup mata tidur itu semuanya segala sesuatu di sekeliling saya itu bahasa Jepang semua atau bahasa Inggris. Jepang kalau nggak Inggris. Tidak ada yang bahasa Indonesia. Jadi itu disebutnya immersive. Itu adalah apa ya kalau kita seolah-olah kita tuh tenggelam gitu. Kita ditenggelamkan segala sesuatunya itu air. Nah, ini saya tenggelam, segala sesuatunya itu Jepang, 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 Jepang dari mulai buka mata sampai tutup mata. Jadi saya sangat menyarankan kalau misalnya teman-teman ada kesempatan untuk pergi ke Jepang dalam bentuk apapun itu silahkan diambil. Karena dengan teman-teman itu secara fisik ada Jepang sendiri itu sudah mendapatkan lingkungan imersif. Yang dimana kalau misalnya kita mau kursus dapat pembicara yang native itu kan kita harus bayar berapa sih 1 jam? Kita tuh tinggal hadir ya kita di Jepang itu kita bisa mendapatkan pengalaman imersif ya. Berikutnya adalah membangun fondasi, jangan jadi freelance dari awal, sebaiknya kerja in-house dulu sebagai interpreter, entah menjadi ke Jepang, menjadi staf kumia atau TSK itu juga boleh. Karena dengan kita bekerja kepada orang, kita kan tidak perlu melakukan marketing ya, kita dapat pekerjaan, kita dapat gaji tetap. Jadi, dan kalaupun bisa kita melakukan kesalahan, asalkan itu bukan kesalahan yang berkaitan dengan etos kerja, misalnya masih kesalahan sebagai tolong translator saja, kita itu akan dibimbing baik oleh senior, baik oleh bos. Kita akan dibimbing, dikoreksi. Yang mana kalau di dunia tuh teman siapa yang mau koreksi? Siapa yang bisa membantu proses pembelajaran? Tidak ada. Benar-benar kita harus benar-benar bisa belajar mandiri, otodidak. Jadi kalau misalnya teman-teman bekerja sebagai in-house atau TSK tersebut, itu seperti sama saja seperti teman dibayar ya gitu. Berikutnya ada penguasaan freelance. Setelah misalnya ada pengalaman in-house gitu atau in-house food, silahkan misalnya mengikuti apa namanya networking lewat Kijang, HPI, IG atau menghidupkan medsos, LinkedIn. Kalau misalnya ada teman-teman ada prestasi, ada pengalaman baik translation interpreting, coba di upload di situ tanpa melanggar NDA ya. NDA itu Kimitsu Keiyaku, jadi tanpa melanggar perjanjian tentang menjaga kerahasiaan ya. Jadi dalam batas-batas yang diperbolehkan. Ada kredibilitas legal, jadi ke depannya ada target apa ya? Bukan target sih. Untuk step akhir perlu dilakukan adalah meraih sertifikasi, baik sertifikasi dari HPI maupun mengikuti ujian tersumpah ya, sebagai penerjemah tersumpah. Oke, oke deh kalau ini ya temanya begini. Misalnya nih ada tawaran proyek. Kira-kira bagaimana sih kita meng-apply gitu ya, meng-apply tawaran proyek tersebut. Ada loker nih. Misalnya saya dibacain aja ya. Bisa di grup-grup Kijang itu kan sekarang suka ada loker-loker gitu ya. Ada apa? Lowongan untuk jadi interpreter proyek-proyek. Misalnya nih ada seminar nih tentang lingkungan antara Jepang Indonesia itu diadakan tanggal 11 hingga 12 Juni di Jakarta, berarti onsite ya, bahasanya Inggris Jepang misalnya atau terserah deh maksudnya Indonesia Jepang itu kita harus make sure juga ya. Terus misalnya temanya tentang apa dituliskan di situ. Nah, ini saya kotakin merah ya. Kadang-kadang ketika agensi itu menawarkan proyek, kadang-kadang ya ada yang sudah fix, ada yang belum fix. Maksudnya belum fix tuh gini, saya akan menawarkan kamu ke klien, tapi misalnya ya, tapi belum tentu saya sebagai agensi itu mendapatkan proyek ini. Kemungkinan kalah tender sama agensi lain. Makanya kalau di sini disebutkannya dia, ini Kakute Anke Dewanai. Kakute Anke Dewanai itu belum tentu dia sebagai agensi itu menang tender proyek ini, belum tentu si proyek ini oleh klien itu belum tentu jadi karena berbagai pertimbangan. Mungkin misalnya pihak Indonesianya berhubung
berhubung pihak pemerintah Indonesia kan suka ganti-ganti rencana, tiba-tiba dibatalkan kayak gitu ya. Jadi ini ditulisnya di sini Kakute Angkeng Dewanai. Jadi belum fix ya, belum fix tapi akan coba diajukan. Nah, ketika itu saya jawabnya apa? Nah, ketika itu jawab itu kita jangan lupa ketika menjawab itu mencantumkan kita tuh JLPT-nya berapa, TOEIC-nya berapa. Jadi untuk menunjukkan saya itu mampu loh Bu mengambil proyek misalnya di sini Jepang Inggris ya. Jepang Inggris saya bisa, saya punya JLPT, punya TOEIC. Dan satu lagi, klien itu akan lebih suka kalau misalnya kita punya pengalaman di bidang tersebut. Jadi kita sebutkan saya ada pengalaman di bidang Kangkyo energi itu saya ada pengalaman. Terus kita bisa sebaiknya menyebutkan kalau misalnya terlalu banyak menyebutkan itu kita bisa cantumkan di CV ya. Tapi kalau di message WhatsApp atau email itu cukup menyebutkan 3 yang utama saja. Di situ kita sebutkan pengalaman-pengalaman kita menerjemahkan di bidang tersebut, menginterpretasikan di bidang tersebut. Terus yang terakhir, jangan lupa kita mencoba untuk menawarkan kalau misalnya kan biasanya tuh ya, kadang ada beberapa agensi atau klien yang minta, aduh saya pengen interview dulu deh sama calonnya. Kalau enggak saya pengen ada tes dulu sama calonnya. Nah jangan lupa di akhir email itu mencantumkan eh, kalau misalnya ada gitu ya, kalau misalnya ada tahapan seleksi wawancara atau tes kayak atau apa gitu, mohon saya dikabari kayak gitu ya. Ini ya contohnya. Nanti ini kan slide-nya akan mungkin di-sharekan ya dari di mana saya. Jadi saya cukup menjelaskan secara ringkas saja ya di sini. Oke, misalnya nih ada yang lain lagi ya, misalnya apa lagi nih komunikasi apa yang kita miliki dengan klien, misalnya tentang ini, Bu, saya ada tawaran ini nih, tawaran proyek nih, ada tawaran proyek, terus saya dapat, nah ini saya sering kayak gini nih, eh, s- eh, dan lokal kami mendapatkan nama ibu sebagai rekomendasi. Nah saya sering dapat kayak gini, jadi kebanyakan proyek saya itu ada yang merekomendasikan gitu. Nah, dia bilang, oh, di minggu sekian, mungkin kira-kira 2-3 hari, mereka belum fix ya. Oke, Ibu, nanya dong kira-kira quotation-nya gimana, rate-nya kira-kira berapa, gitu ya. Pertama saya bilang, biar mereka tenang, oke, di minggu kesekian ya, oke, nanti 2-3 hari, oke, baik saya kosongkan ya, saya coba keep dulu tanggalnya. Meskipun belum pasti ya, jadi tenang kan ya, kalau misalnya user atau agensi, oke deh Bu, saya kosongkan, nggak apa-apa gitu. Jadi biar mereka tenang ya, kita belum ada jadwal apa-apa. Berikutnya saya sebutkan rate-nya. Kalau misalnya rate keluar kota itu ya, kayak transportasi, maksudnya keluar kota itu pasti kalau jauh ya. Saya kalau Jabodetabek itu saya jarang minta akomodasi atau transportasi. Kalau keluar kota, ke Bali, Surabaya, itu saya otomatis minta transportasi, kita, uang penginapan. Terus biasanya kalau orang Jepang itu lebih suka Jipi Seisang. Jipi Seisang itu eh, memang kita menyebutkan ini di quotation kira-kira sekian, dan itu menggunakan rate Jepang, tapi dia akan di reimburse berdasarkan angka real yang kita bayar ya. Terus juga misalnya kita ini ada di sini ada Ido Kosokuhi. Ido Kosokuhi itu yang 2 juta. Jadi gini, kalau saya ke Surabaya misalnya nih ya, atau ke Bali deh. Perjalanan ke Bali itu memakan waktu 1 hari. Dan balik dari Bali ke Bandung juga itu butuh waktu 1 hari. Nah, perjalanan itu saya suka ngitung. Saya kasih rate. Kalau misalnya rate 1 hari saya itu 4 juta, saya minta 2 juta. Setengah rate dari rate saya 1 hari. Karena selama kita berpindah itu, travel itu, kita nggak bisa pegang proyek yang lain kan. Waktunya habis buat di jalan. Itu saya suka minta lagi. Terus adanya yang namanya Nito. Nito itu gini, selama kita di sana, kita kan butuh makan atau butuh transport atau butuh kalau misalnya laundry, kalau lama kan butuh laundry, itu juga kita bisa meminta Nito itu untuk biaya tersebut ya. Terus misalnya mereka, aduh kita pengen ada briefing nih, oke deh kalau saya bilang kalau 15 menit gratis deh, tapi kalau misalnya lebih dari 15 menit, sejam 500.000 ya, gitu kayak gitu ya. Jadi kayak gitu ada komponen-komponen yang perlu kita cantumkan kita ketika bikin quotation ya. Oke. Jadi gitu ya, kira-kira ada komunikasi apa sih antara kita sama calon klien atau sama agensi? Kira-kira seperti itu ya. Jadi kita ngelamar suatu proyek atau kita diminta quotation gitu ya. Oke. Nah, kalau sekarang gimana nih? Nah, ini tren terbaru ya, teman-teman udah tahu ya. Mungkin murid-murid Politeknik Takumi juga pakai AI mungkin ya. Eh, 100% pakai AI. Tapi jangan khawatir, sebenarnya tuh agensi sekarang itu, saya itu kan kadang pegang proyek IT ya. Itu proyek IT itu mereka belak-belakan, mereka pakai Copilot kalau nggak Gemini. Jadi semua
semua hal-hal yang diperlukan translation itu rata-rata semuanya mereka udah pakai Copilot, pakai Gemini. Tapi tetap mereka itu suka minta saya untuk interpretation. Kenapa? Bu, tek- kami membutuhkan bantuan Ibu, terutama ketika tanya jawab. Jadi kalau misalnya lagi tanya jawab gitu, mereka tektokannya masih susah gitu. Kalau misalnya pakai AI. Jadi mereka itu menggunakan jasa interpreter, meskipun mereka adalah seahli-ahlinya pengguna AI, mereka minta jasa interpreter untuk membantu agar tektokan, agar nyambung ketika tanya jawab ya. Jadi kalau untuk translation itu sejujurnya sudah banyak diambil alih oleh AI. Jadi benar-benar kita tuh hanya fungsinya itu sebagai native check atau proofreader. Nah, kalau untuk interpreter ini masih banyak apa namanya kesempatan, masih banyak peluang. Karena kenapa? Karena itu ya, ada nuansa-nuansa budaya yang mungkin agak sulit ditangkap, atau misalnya ada kadang orang Jepang itu ada hone, ada tatemae, yang benar-benar kalau kita tuh bisa apa namanya? Kalau orang Jepang bilang misalnya apa? Ita mochikaete gokento itasimasu misalnya kayak gitu. Kadang kalau misalnya udah bilang gokento gitu kan ya, kalau misalnya kita kan kalau sering berkomunikasi dengan orang Jepang kan bisa nangkep ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu kukiyo yomu tuh kotonya. Terus kalau untuk interpreter itu kan butuh interpersonal skill. Gimana caranya biar kita itu menciptakan komunikasi yang enak antara bos sama bawahannya gitu kan. Kita kan di tengah-tengah tuh. Jadi adalah hal yang kalau dunia interpretation itu masih belum bisa diganti oleh AI. Kadang saya tuh menerjemahkan, pernah saya jadi interpreting buat sebuah sebagai bahasa. Dan saya itu menginterpreting apa yang dia katakan kepada para audiens. Kebayang nggak ya? Jadi kalau misalnya mereka pede dengan interpretation live AI ini, mereka tuh sebenarnya tidak perlu meng-hire saya gitu di situ. Mereka cukup pakai produknya mereka kan gitu. Jadi ini apa yang ingin saya katakan di sini, ini berarti interpreting itu masih sangat banyak kebutuhannya, belum tergantikan oleh AI. Eh oke, berikutnya tadi kan saya bilang ya tentang sertifikasi. Di sini saya ambil sertifikasi yang TSN aja ya. Ini yang diadakan oleh Himpunan Penerjemah Indonesia. Ini sudah diselenggarakan sejak 2010. Kalau untuk kategori bahasa Jepang, itu hanya tersedia kategori umum dan itu hanya satu arah dari Jepang ke Indonesia. Untuk ujiannya sendiri itu diadakan setiap bulan Juli di 2 kota, bisa di Jakarta kalau nggak di Malang. Jadi kalau teman-teman Politeknik Takumi itu berarti mungkin ambilnya di Jakarta saja. Syarat untuk mengikuti ujian ini adalah satu. Syaratnya cuma satu. Syaratnya adalah harus anggota HPI. Nah, kalau teman-teman masih baru di dunia interpreting atau translation ini, silahkan daftar dari anggota ASPIN. Ini iurannya itu 300.000 per tahun. Jadi kalau misalnya bisa lulus ujian ini, otomatis nanti akan naik derajatnya dari menjadi anggota profesional ya. Gitu. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kalau kita punya sertifikasi itu enak banget kita memperkenalkan diri ke klien atau ke agensi. Misalnya saya lulus ujian sertifikasi yang diadakan oleh Asosiasi Penerjemah Indonesia. Misalnya tuh kalau saya bilangnya saya ada penerjemah yang pertama kali lulus dan baru satu-satunya di Indonesia. Enak saya kalau ngomong ke agensi kayak gitu gitu. Dan di HPI itu banyak sekali agensi. Teman-teman harus tahu ya. Kalau di Kijang itu kebanyakan agensi yang memang proyek-proyeknya itu hanya berhubungan dengan bahasa Jepang. Tapi kalau HPI itu dia lebih luas. Semua bahasa ada di situ, gitu ya. Jadi saya sangat menyarankan sekali teman-teman untuk menjadi anggota HPI juga meskipun berbayar karena di situ banyak terdapat agensi-agensi yang mereka mungkin tidak ngomong secara belak-belakan mereka agensi tapi mereka sebenarnya perhatikan siapa kita gitu ya. Oke, berikutnya kalau misalnya ikutan ujian TSN tadi, sertifikasi oleh HPI tadi, pertama kita boleh segala sesuatu sumber cetak itu boleh bawa. Jadi kita boleh nyontek yang pokoknya dari sumber cetak itu kita boleh nyontek, yang nggak boleh itu pokoknya yang online apa yang pakai media elektronik itu tidak bisa. Terus ujiannya ini ada keterampilan-keterampilan yang dinilai ya. Mungkin yang saya ingin tekankan di sini, ini kan Jepang ke Indonesia ya. Teman-teman kalau misalnya saya pengen tahu nih teman-teman bahasa Indonesianya segimana sih? Native ya, native. EYD pede nggak? Ejaan yang disempurnakan. KBBI pede nggak? Bisa membedakan apa namanya? Misalnya keterampilan apa keterampilan? Apa menteri apa menteri? Nah, kayak gitu tuh. Kalau di ujian apa namanya? Ujian TSN ini salah satu aja KBBI atau ID itu -1. Kalau udah -16 itu gugur. Kalau misalnya
teman-teman menerjemahkan ternyata waktunya tidak cukup, baru menerjemahkan setengah, ini kan translation ya, kalau itu dianggap gugur. Kalau misalnya ada penerjemahan yang salah sehingga semua teks yang teman-teman sudah terjemahkan itu narita tanai lah isinya nggak kepake, itu gugur, dianggapnya gugur ya. Jadi itu cara penilaiannya itu sistemnya sistem minus. Soalnya seperti apa? Soalnya itu terbagi menjadi 3, waktunya itu 180 menit. Yang pertama itu adalah pengejauhan tahan kode etik dan kode perilaku HPI. Berikutnya adalah teks wajib, lebih kurang 500 kata. Yang berikutnya adalah teks pilihan, lebih kurang 500 kata. Kita bisa memilih saat ketika akan menerjemahkan sesuatu, di situ tuh ada instruksinya. Dan Anda harus membaca instruksinya tersebut, jangan sampai berlawanan tidak sesuai dengan instruksi ya. Oke, kalau tentang kode etik itu bisa diambil sumbernya dari websitenya HPI. Jadi misalnya gini, yang meminta menerjemahkan teks tentang bom, bagaimana sikap Anda? Ya, jadi teman-teman akan merujuk kepada kode etik himpunan terjemahan HPI bab sekian poin A misalnya. Berdasarkan poin tersebut, maka saya akan misalnya nih tidak akan menerima proyek ini misalnya karena melanggar hukum Indonesia berdasarkan pasal ayat sekian dari kode etik HPI. Jadi kayak gitu. Ketika menjawab itu, teman-teman harus menyebutkan dalilnya, dasarnya itu apa, dan itu merujuk ke kode etik ini. Soal ini harus dikerjakan maksimal 10 menit. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman terlalu waktu di sini, nanti tidak bisa selesaikan teks wajib dan teks pilihan ya. Oke. Oke, jam 8 ya. Oke. Berikutnya teks wajib ya, lebih kurang 500 kata. Nah, kalau teks wajib ini pasti temanya itu diplomasi atau geopolitik ya. Dan karena teks umum dia akan bahasanya bahasa jurnalistik. Waktu itu saya dikasih tahu di instruksinya disebutkan ini ada teks pidato, tolong terjemahkan, tapi dengan catatan bahwa terjemahan ini akan dicantumkan di website kedutaan Jepang. Jadi kalau kami di situ, berarti kalau kita mencantumkan ini di sebagai berita di website kedutaan Jepang, berarti itu kan teks atau tidak sama apa itu bahasanya formal, tapi kan hanashi kata. Jadi kita berubah ke diganti ke cara penulisan gitu. Yang asalnya cara bicara oke gitu. Terus yang paling berat di sini apa? Kita kan boleh bawa kamus ya, tapi yang kendala dengan bahasa Jepang itu adalah kalau misalnya kita tidak bisa baca kanjinya, nggak tahu caranya, kita tidak bisa buka kamus. Iya kan? Ada kendala di situ. Saya nggak tahu cara bacanya. Gimana mau buka kamus? Cara bacanya aja nggak ngerti. Tapi ada satu kelebihan. Kalau kanji itu kan dia gambar. Kita bisa nebak-nebak nih. Misalnya ini nih, ini ada kanji kayak gini nih. Kalau yang belakang kan angkeng ya, mungkin udah pada tahu. Nah, yang belakang ini apa? Loh, saya tuh bisa nebak-nebak. Kalau nggak salah sih yang paling kiri itu kan bendera. Yang setelah itu tuh kalau nggak salah kapal. Oh, terus saya ingat kebetulan seminggu sebelumnya apa sebulan sebelumnya saya bertemu dengan kata bahasa Inggris flagship. Akhirnya saya terjemahkan proyek flagship. Flagship itu saya tulis pakai bahasa Inggris dan karena bahasa Inggris saya huruf miringkan. Kan aturan penulisannya kalau bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi kalau kata bahasa Inggris kita tuliskan dalam huruf miring. Berarti flagship. Dari situ saya jadi itu ya. Jadi kalau dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia itu berarti di situ. Buka tahu nggak bisa gitu. Gitu. Berikutnya kalau soal pilihan, waktu ada soal pilihannya ada otomotif kalau nggak pariwisata. Saya memilih otomotif karena waktu itu saya merasa istilah-istilahnya saya paham dan otomotif itu penerjemahannya itu sangat baku, jadi lebih mudah. Karena kalau beragam, pilihan kata bisa beragam, saya itu lebih enak gitu ya. Oke, itu TSN. Oke, berikutnya tentang kode etik sebagai juru bahasa. Jadi ini ada AICI ya, organisasi AICI, dia adalah perkumpulan juru bahasa konvensi Indonesia. Dia menentukan kode etik ya bagi interpreter itu seperti apa saja. Ada 13 kode etiknya, saya sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah menjaga etiket dan kesopanan. Kadang gini ya, kadang kita tuh mendapatkan klien, maaf ya, yang belin gitu. Jadi meskipun nyebelin itu kita maaf ya harus sabar gitu. Tetap sangat bercandaan mereka, jangan sampai kita ikut sih gitu. Yang berikutnya adalah perilaku jujur dan integritas. Jadi maksudnya kalau misalnya ada yang menawarkan
saya kasih tambahan deh uang sekian, tapi kamu tolong dong bantu saya. Nah, bantu saya ngomong gini gini gini. Nah, itu juga tidak bisa ya. Yang berikutnya adalah kepercayaan. Kepercayaan ini dibangunnya seperti apa? Misalnya dengan disiplin. Misalnya gini, kita harus tahu. Jadi gini, misalnya kalau proyek itu dimulai jam 9, saya itu selalu datang 1 jam sebelumnya, paling lambat 1 jam sebelumnya. Oh, misalnya kita datangnya mepet-mepet 15 menit sebelum acara, Jepang itu deg-degan. KO-nya itu deg-degan. Khawatirnya kita telat. Jadi kita dengan datang kita sejam sebelumnya itu menjadi unseen zairyo ya buat mereka. Jadi mereka tuh tenang gitu. Dan itu adalah poin yang meningkatkan reputasi sebagai interpreter. Kita harus tahu. Saya dikasih tahu suatu pemilik suatu agensi. Jadi kalau misalnya kita selalu ada di booth tadi ya tempat simultan tadi. Jadi misalnya apa? Nggak misalnya dikit-dikit ke toilet lama, kalau nggak ngopi lama kayak gitu, atau datangnya 15 menit sebelum acara. Oh, agensi itu mereka deg-degan. Klien bahasa Jepang tuh orang Jepang itu deg-degan. Jadi kalau misalnya kita bisa 1 jam sebelum acara sudah hadir, sebisa mungkin selalu ada di booth, orang Jepang itu dari titik situnya aja udah menganggap bahwa kita orang yang bisa dipercaya. Oke, poin nomor 4, kerahasiaan ya. Jadi kadang kalau apa yang dibicarakan di meeting tersebut kita tidak boleh bocorkan. Kecuali kalau misalnya saya itu ya ingin memanfaatkan foto untuk istilahnya promosi itu, bahwa saya pernah pegang proyek apa, ketika saya dimuat di surat kabar. Kadang misalnya waktu kemarin itu saya pegang jadi interpreter untuk MOU Prefektur Kagawa dengan KPE 2MI. Waktu itu kan saya dimuat tuh di berbagai media massa, salah satunya Detik juga. Saya pakai itu karena itu kan dimuat di media massa, saya pakai itu buat promosi. Kalau nggak pernah juga sama apa namanya? Sama Kedubes Jepang untuk Indonesia, Bapak Kia. Beliau itu mengupload foto yang ada saya di X-nya dia di medsosnya beliau, saya ambil itu gitu ya. Berikutnya ada kompetensi, kita dilarang menerima pekerjaan di luar keahlian. Misalnya gini, kita untuk medis kan sebelum pernah ada pengalaman dan kita benar-benar kayaknya kalau untuk kayak gitu jangan diambil. Kan sebagai freelance interpreter pernah memegang jadi gini, ada saya selalu ketemu dengan proyek baru ketika megang satu. Tapi saya itu selalu bilang ke klien, saya pede, saya bisa belajar, saya bisa menyiapkan meskipun saya belum pernah pegang proyek tersebut. Alhamdulillah klien itu kalau misalnya mereka mempercayakan, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar tentang bidang yang baru atau tema yang baru ya. Tapi kalau saya sendiri tidak menyarankan kalau untuk bidang-bidang yang sangat sulit, kira-kira kita tidak bisa memahami konteksnya sama sekali, sebaiknya itu tidak diambil. Berikutnya ada imparsialitas atau ketidakperpihakan. Jadi misalnya ketika klien itu marah gitu, kita harus menyampaikan pesan tersebut apa adanya. Kita tidak boleh melembut-lembutkan pesan dari pembicara demi melindungi melindungi pendengar itu nggak boleh. Kita tidak berpihak. Berikutnya ada akurasi, yaitu menyampaikan pesan persis seperti aslinya ya. Jadi meskipun si pembicara marah, kita harus sampaikan apa adanya. Pembicara bohong tuh ada loh. Misalnya nih, kita lagi audit ya. Audit nih di Kemba misalnya. Terus si orang Kembanya itu iwake melulu atau bohong melulu, itu sampaikan saja apa adanya. Kita tidak perlu istilahnya mengubah-ubah pesan itu tidak perlu. Oke, jadi kita itu hanya memfasilitasi komunikasi. Tugas kita itu hanya itu. Kita tidak boleh memasukkan pendapat pribadi, tidak boleh melakukan peranan-peranan di luar itu. Ya, jadi kita tuh hanya sebagai fasilitator, bukan konsultan. Dan nomor 9 adalah hubungan profesional. Jadi kita wajib untuk membangun koordinasi proaktif. Jadi sebelum acara kita tektokan dengan klien atau mengkonfirmasi lagi tempatnya di mana, jamnya di mana, kira-kira untuk di lokasinya itu seperti apa kondisinya, itu harus melakukan koordinasi ya. Berikutnya nomor 10 ada selalu mengembangkan diri. Sekarang itu tadi ya sudah saya jelaskan kalau misalnya interpreting simultan itu kita kan menggunakan juga ada menguasai teknologi tersebut. Yang nomor 11 adalah solidaritas. Ketika kita kerja simultan, kita tuh kan kerjanya ada partner ya. Jadi kita sama partner kita saling bantu. Ketika teman saya kerja, misalnya ada tiba-tiba di tengah pekerjaan itu ada dokumen baru masuk. Nanti saya kasih tahu karena dia kan kalau kita lagi interpreting kita kan harus fokus ke interpreting ya, nggak bisa perhatian kita tidak bisa berpecah ke sana kemari. Jadi saya suka kasih tahu, tadi ada dokumen baru yang masuk. Kalau nggak misalnya
Kalau misalnya ada kendala dengan alat, misalnya tiba-tiba suara dari floor kecil, saya langsung kasih tahu teknisi ini, teman saya lagi kerja, tiba-tiba headphone itu suaranya nggak jelas, saya bilang ke teknisi, maaf maaf ini ada masalah nih, suaranya nggak jelas masuk mikrofon, jadi kita saling bantu gitu ya. Berikutnya nomor 12 ada kondisi kerja. Jadi kita memastikan sebelum kerja itu semua berfungsi dengan baik. Kita cek sound dulu, kita cek headset dulu, kita cek mikrofon dulu, misalnya cek lampunya dulu, cek screen monitor dulu. Semuanya itu kita cek, auto cek semuanya dicek. Kalau konsekutif nih, misalnya di panggung, kita tanya, nanti saya disediakan meja atau tidak? Saya bisa pakai laptop nggak di depan? Atau apakah saya harus pakai iPad? Kalau misalnya laptop, saya bisa ada colokan buat ngecas nggak kayak gitu? Harus, misalnya mikrofon nanti disediakan 2 nggak? Misalnya kayak gitu. Itu harus dicek semuanya. Terus yang terakhir ya, yang pertama adalah berpakaian sesuai konteks acara. Biasanya kalau acara formal, kalau pakai batik itu aman, insya Allah. Tapi kalau misalnya kita ke Gemba, biasanya dipakai, kalau saya kan biasanya saya pakai abaya tuh, tapi kalau misalnya ke Gemba saya pakai celana panjang. Terus alhamdulillah kalau saya pakai kerudung pasti pakai lengan panjang. Biasanya kalau bapak-bapak itu diminta jangan lupa untuk memakai pakaian lengan panjang. Oke, mohon maaf mungkin agak cepat ya penjelasannya karena sudah jam 8.07 juga. Silahkan mungkin untuk penjelasan dari saya sudah selesai. Saya kembalikan lagi ke moderator. Saya stop share dulu ya. Oke. Silakan. Baik. Ya. Terima kasih banyak pada Ibu Silakan tanya jawab. Soleha Nur Hidayati atas pemateriannya. Ini materi yang sangat mahal, materi yang luas, dalam, kemudian banyak sekali pembahasannya tadi. Teknis-teknisnya juga sudah jelas, kode etiknya juga dibahas ya di dalamnya. Ini ilmu yang eksklusif menurut saya. Ini ilmu mahal yang minasang sulit dapatkan di luar sana. Ini kesempatan yang berharga sekali. Jadi silakan bagi yang mau bertanya. Ya, kita batasi mungkin 3 orang atau 2 orang ya. Dan pertanyaannya saya harap efektif dan berkualitas. Oke, silahkan Jansen. Oh ya, Jansen ini ya juara pidato di Hiroshima ya. Silakan Jansen. Iya, iya. Hai, sebelumnya, Silakan kalau hai. Pak Diwana kan mungkin internetnya agak bermasalah. Silakan kalau mengajukan pertanyaan. Oh ya, sebelumnya terima kasih Soliha Sensei sudah menyempatkan waktunya untuk memaparkan materi yang sangat luar biasa. Ya, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Jansen dari Prodi Bahasa Jepang semester 8. Semester 6 seperti itu, mohon maaf. Jadi sebenarnya pertanyaan saya ada 2, Ibu. Eh, saya sendiri sebenarnya memang tertarik juga dalam bidang penerjemahan. Tapi sedangkan saya saat ini masih mahasiswa gitu ya. Kira-kira apa saran terbaik dari uh, Soliha Sensei untuk kami mahasiswa bahasa Jepang supaya bisa apa ya namanya ya, bisa seperti Soliha Sensei di mana bisa menjadi penerjemah profesional seperti itu. Apakah lebih baik saya masuk ke perusahaan Indonesia sebagai interpreter terlebih dahulu untuk mendapatkan pengalaman interpreter, atau seperti Solia Sensei tadi bilang eh, bisa ambil senjatanya itu dari entah ya pengalaman imersif pada saat di Jepang seperti itu, Sensei. Itu pertanyaan saya yang pertama. Lalu pertanyaan yang kedua adalah tadi Sensei juga sempat bilang kalau misalnya menjadi penerjemah itu krusial, dimana kalau misalnya kita salah Halo? dalam satu proyek itu bisa aja eh, apa ya namanya eh, tidak direkomendasikan kembali untuk proyek-proyek selanjutnya seperti itu ya, bisa Iya, fatal. betul. Nah, bagaimana Iya. cara Solihat Sensei bisa mengatasi hal tersebut ya, apalagi kalau pada saat awal-awal memulai karir penerjemahan pasti adalah hal tersulit seperti itu ya. Kira-kira pada saat seperti itu bagaimana Sensei untuk Oh, bisa diulang nggak mengatasinya? pertanyaan nomor 2? Karena tadi agak putus-putus. Nomor 2, yang nomor 2. Oh iya, yang pertanyaan ke nomor 2 itu mungkin pada saat awal karir sebagai penerjemah itu pasti ada hal-hal sulit ya yang pernah Iya. kita hadapi nantinya pada saat menjadi penerjemahan. Untuk Soliha Sensei sendiri, pada saat sulit itu terjadi, bagaimana Sensei mengatasinya? Iya. Sedangkan yang Sensei bilang tadi,
pada Iya. saat seperti itu pasti kepercayaan klien pasti akan Mhm. hancur ya, Iya. seperti itu. Oke. Kira-kira Baik. bagaimana cara Soliha Sensei mengatasinya? Oke, Seperti itu. baik. Terima kasih. Oke. Siap. Oke, pertanyaan pertama, oke, siap. Baik. Terima kasih ya Yan Sensan. Untuk pertanyaan pertama, sekarang kondisinya lagi masih magang, masih kuliah. Eh, Yan Sensan boleh di ini dulu nggak, di mute dulu, biar nanti saya kelihatan. Sekarang posisinya Yan Sensan itu masih kuliah, masih ini. Hal yang paling bisa dimungkinkan untuk dikerjakan adalah namanya magang. Kadang kan ada perusahaan-perusahaan yang menerima pemagang ya. Saya kurang paham sih apakah di Politeknik Takumi ini ada program yang namanya magang dan itu dihitung kreditnya, di mana itu tuh bisa bekerja sama dengan perusahaan. Jadi Anda dikirimkan magang ke perusahaan dan nanti mendapatkan kredit, dan mungkin kadang ada program magang juga yang digaji. Kalau karena sekarang statusnya masih student, jadi hal yang paling memungkinkan untuk dilakukan adalah magang tadi. Nanti ketika sudah lulus, ketika sudah lulus baru tuh ada opsi. Saya sangat menyarankan teman-teman untuk fokus dulu ke studi. Kenapa? Karena misalnya untuk mendapatkan visa Gijin Koku itu kan minimal harus S1 kalau nggak D4. Ini nggak tahu di Politeknik Takumi kalau lulus berapa? D3, D4. D3, Berapa Bu. tuh? D3 apa D4 ya? Pokoknya kan kalau D3 apa D4 Pak Diwa? D3, Bu, untuk sekarang. Politeknik Menuju Takumi kalau D4 lulus ya. gimana? D berapa? D3 ya, baik. Kalau untuk D3, kalau untuk Gijin Koko itu masih sulit ya? Enggak, tergantung harus ada. Kalau D3 itu bisa harus ada pengalaman banyak itu. Jadi saran saya sih kalau sudah selesai dari Politeknik Takumi D3, mohon diekstensi bisa mendapatkan gelar D4 ya. Jadi kalau untuk eh, saran saya kepada teman-teman, sekarang itu baiknya fokus aja ke studi dulu. Kalau misalnya memungkinkan untuk magang di perusahaan dan dihitung kreditnya, sebaiknya ambil magang itu. Kalau tidak, tunggu lulus, baru terserah. Kalau misalnya bisa mendapatkan kesempatan ke Jepang, itu lebih bagus. Karena kita bisa mendapatkan lingkungan imersif tadi. Tapi kalau misalnya sulit, nggak apa-apa in-house aja dulu di Indonesia gitu. Boleh, mana-mana aja, yang penting kita harus punya modal. Jangan terjun ke dunia freelance tanpa senjata. Jangan mau bunuh diri gitu. Jangan pergi ke medan perang tangan kosong, nanti kamu ada bukannya menang malah mati gitu kan. Gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, tentang rekomendasi. Apakah waktu awal-awal saya freelance menghadapi masa-masa sulit? Ada. Pertama, meskipun saya kan dari awal itu tidak in-house ya, pulang ke Indonesia itu tidak in-house, saya memutuskan untuk langsung aja ke freelance karena kondisinya punya anak kecil. Jadi saya mikir saya in-house, ditawarin in-house berkali-kali itu saya tolak selalu. Pokoknya freelance. Saya kenapa berani terjun ke freelance? Pertama kali saya sudah punya modal, saya sudah punya senjata dasar, punya JLPTN 1, punya TOEIC, punya pengalaman studi di Jepang, tinggal pengalaman kerja di Jepang. Itu saya sudah punya senjata dasar ya. Nah, meskipun saya sudah punya senjata dasar, saya bukan berarti saya tidak mengalami hal-hal yang sulit. Karena saya kan tidak punya pengalaman sebagai interpreter translator ya. Terus bagaimana saya mengatasinya? Saya ikutan komunitas Kijang. Di situ mereka banyak melakukan webinar. Jadi saya belajar teknik-teknik bagaimana sih jadi interpreter di Zoom itu seperti apa. Nanti itu saya dulu awalnya aja konsekutif simultan aja saya nggak ngerti bedanya. Jadi saya tuh belajar sedikit demi sedikit tentang teknik interpreting translation itu dari komunitas Kijang. Ya. Terus ketika terjun di lapangan, pernah nggak mengalami kesulitan? Pernah. Tapi gini loh, kita kalau misalnya we learn as we go. Jadi kita belajar sambil jalan. Kalau misalnya kita nggak jalan-jalan, tetap parkir, mobilnya tetap parkir aja di parkiran, nggak jalan-jalan, kita nggak tahu dong di jalan itu ada kendala apa. Jadi kita harus mau terjun aja dulu. Nanti kalau misalnya kendala kita atasi sambil jalan. Misalnya tuh awal-awal tuh saya benar-benar waktu konsekutif, saya lupa bawa catatan. Pernah ada suatu awal-awal saya bawa konsekutif, saya lupa bawa catatan. Dari situ saya belajar, terus gatot banget lah, gagal total. Dari situ saya belajar, wah kalau konsekutif, kita nggak bawa catatan, nggak bawa bolpen itu mati kutu. Nggak bisa, kalau konsekutif harus bawa. Dari situ kan saya belajar. Jadi ada hal yang saya pelajari. Pokoknya gini, kalau gagal, kita fokus ke perbaikan. Jangan sampai gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Kalau misalnya kita banyak melakukan kegagalan, yang mana itu akan berpengaruh ke reputasi kita, itu artinya apa? Artinya fondasi kita belum kuat. Jadi kita jangan mau terjun ke dunia freelance kalau fondasinya belum kuat. Jadi kita harus menguatkan fondasi, ya.
harus mengetahui fondasi, misalnya dengan belajar teknik-teknik interpreting, translation tadi ya. Kalau saya belajarnya dari Kijang, gitu ya. Jadi hal-hal sulit itu bisa kita hindari kalau kita punya fondasi yang kuat dan kita mau belajar terus. Kita belajar sambil jalan ya, harus terus mau improve. Oke, mungkin itu aja ya. Oke. Terima Mhm. kasih Solihah Sensei atas jawabannya. Cuman sebenarnya Ya, saya masih ada bingung di baik. pertanyaan pertama tadi saya. Ya, Memang Solihah Sensei tadi bilang kalau untuk turun ke freelance sendiri, ya kalau iya. tidak ada senjata jangan dulu. Ya lebih Ya, baik untuk ambil kesempatan studi di Jepang seperti itu dan lain sebagainya. atau Cuman in-house. Ya, betul. pertanyaan, Iya. ya atau in-house. Nah, Mhm. pertanyaan saya gini, Solihah Sensei. Kalau misalnya kita dikasih dua Mhm. pilihan atau Iya. kesempatan ya, di Mhm. mana setelah lulus kita studi di Jepang atau kita Mhm. menjadi interpreter in-house di Iya. perusahaan, kira-kira jalan yang lebih mana yang paling baik untuk bisa menjadi apa ya namanya Mhm. penerjemah profesional nantinya, Mhm. bekal mana yang lebih bagus gitu, Bu Ke Solihah? Jepang dong. Apakah pengalaman ke Jepang ya? Kalau saya ke Jepang, orang itu nggak bisa sembarangan loh ke Jepang untuk bisa lulus proses seleksi. Kalau ke Jepang juga kan kadang kita butuh modal ya, bayar broker segala macam kalau ambil Toktegino kayak gitu kan, atau misalnya dapat, kita bisa bilang saya ex Jepang Indonesia. Kalau kerja in-house di Indonesia, pengalamannya bisa kita dapatkan apa aja, kapan saja ya kesempatannya. Tapi kalau pengalaman ke Jepang itu, sore wakai uchi janai to, nakanaka soita kikai ga nai no. Jadi kalau misalnya kita tidak masih dalam kondisi masih muda itu jarang, kesempatan itu mungkin sulit untuk didapatkan. Jadi kalau misalnya ada pilihan Indonesia atau Jepang, jelas itu saya pilih ke Jepang, itu pasti gitu. Misalnya kamu kerja di sana tuh, kerja di TSK aja kan, berarti kan kerjanya office tuh, office work tuh. Itu yang namanya keigo, tiap hari pakai keigo. Keigo sampai molotok lah istilahnya. Keigo terus. Nah itu dengan pulangan itu kan kamu dalam setahun aja keigonya bisa maju gitu. Maju lewat praktek gitu. Kalau misalnya di perusahaan Indonesia, mungkin yang ngajarin kita keigo itu paling senior atau bos, ekspat-ekspat Jepang. Di luar itu kan mereka nggak bisa bahasa Jepang gitu. Oke. Jelas? Ya, Susan? Baik, terima kasih. Jelas Solihah Sensei. Baik, Mohon silakan. maaf, boleh satu pertanyaan lagi di mana Sensei? Maaf, Sudah. cukup ya, Sensang cukup. Kita berikan Silakan kalau kesempatan bagi yang lain ya. Oke, cukup ya. Oke, baik. Ari Tabranisang, ya satu pertanyaan efektif dan Silakan. ini ya padat. Ya, Pak, langsung dibatasi satu pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Ibu Sonia, suara saya terdengar. Ya. Pertanyaan pengenal saya Jelas, Pak. Ari mahasiswa semester 2 pada Jepang. Saya ini bekerja juga punya keluarga. Mhm. Pertanyaan saya ini Bu, bagaimana Ibu mendapatkan tadi selain TOEIC-nya ya, kalau tadi kan N1 dan lainnya kan sudah dijelaskan dengan profesi tadi ya. Kalau yang TOEIC-nya tadi kamu belum dijelaskan dapatnya TOEIC itu dan manfaatnya juga. Selain itu Bu, di koresponden saya tertarik tadi ketika Ibu mau ditawarin pekerjaan langsung di kantor tersebut agar rasa nyaman apa ya yang menghubungi Ibu. Saya bikin kosongkan dulu di tanggal tersebut. Itu kan berarti kan korespondensinya bagus ya di situ. Bagaimana mempelajari korespondensi itu Bu? Ada saya sini kelas malam pas eksekutif ya Bu ya. Jadi mungkin hal-hal yang koresponden tersebut apakah didapat dari uh, satu kerja atau mungkin di pendidikan yang tadi itu kan ada gelar administrasi bisnis kemudian manajemen administrasi bisnis sama MBA juga ya Bu ya. Di dua hal tersebut yang saya mungkin kalau bisa dapat poinnya Bu. Terima kasih. Baik. Oke. Yang pertanyaan pertama tentang TOEIC ya? Betul nggak? Yes Bu. TOEIC. Oke, bentar. Kok ada telepon? Ignore sebentar ya. Oke. Baik, pertanyaan tentang TOEIC itu, kenapa saya ambil TOEIC gitu ya? Bukan. Kenapa saya ambil TOEIC? Nah, kalau di Jepang itu beda sama di Indonesia. Yang lebih terkenal itu bukan TOEFL, bukan IELTS. Di sana yang lebih terkenal itu TOEIC.
level bisnis. Makanya saya punya TOEIC, dan karena TOEIC itu lebih mudah dibandingkan TOEFL sama IELTS itu lebih mudah, ujiannya juga lebih murah. Jadi saya ambil TOEIC, waktu itu skornya di 920. Kan skor paling maksimal itu 990. Jadi saran saya nih, kalau teman-teman menargetkan perusahaan Jepang, orang Jepang itu mereka lebih kenal TOEIC dibandingkan TOEFL atau IELTS. Dan itu lebih murah, lebih mudah ujiannya. Jadi saran saya kepada rekan-rekan sebaiknya ambil TOEIC di Indonesia ya. Itu karena kita menargetkan klien-klien Jepang ya. Kalau agensi Indonesia mungkin mereka TOEIC apaan gitu. Tapi kalau ya klien Jepang disebutin TOEIC, mereka enggak kok. Saya itu di kartu nama saya tulis, saya punya JLPTN 1, misalnya perfect score, saya di kartu nama saya tulis JLPTN 1 perfect score, TOEIC skor 910 saya tulis gitu. Itu akan memudahkan mereka untuk menilai kemampuan kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua maaf, yang kedua tadi apa tadi? Nah itu dia. Konsekutif kalau nggak nyatet, Gatot. Apa tadi? Korespondensi, Bu. Oh, korespondensi ya. Tentang cara menjawab email kayak gitu ya. Saya kan dulu pernah kerja di perusahaan Jepang selama 2 tahun. Kan saya udah bilang, makanya kita ke Jepang aja. Kita belajar keigonya langsung di lapangan. Tapi meskipun kayak gitu, saya juga masih banyak melakukan kesalahan. Nah, sekarang itu ya, alhamdulillah dengan kemajuan teknologi, ada yang namanya ChatGPT. Kita bisa dong sambil belajar dari ChatGPT. Ini nih, ada email yang kayak gini, saya mau menjawabnya seperti ini. Kalau emailnya seperti ini, saya memasukkan poin-poin ini ya, cara menyampaikannya. Saya ngobrol aja sama ChatGPT. Meskipun mereka kadang ChatGPT salah ya, saya berusaha untuk menilai ini kayaknya nggak pas, ini pas gitu. Tapi pokoknya saya terus aja pakai ganti-ganti prompt gitu. Pakai ChatGPT aja nggak apa-apa. Eh, Enak ya kalau sekarang nggak ada guru juga terbantu gitu ya dengan teknologi gitu ya. Gitu. Kalau korespondensi gitu. Sejujurnya saya pakai sangat terbantu dengan ChatGPT meskipun dulu 2 tahun pernah kerja Jepang ya, belajar Keigo sama bukan belajar, praktek Keigo setiap hari gitu. Ya. Oke. Baik. Oh ya terus yang tadi ya, poin yang tentang misalnya tuh poin freelance itu, kenapa kita harus kenapa si para klien itu suka freelance? Karena kita tuh bisa diorder kapan aja. Mereka tuh suka banget kalau misalnya, aduh ini dadakan nih gitu. Kalau minta ke yang full time kan nggak mungkin. Ini dadakan nih, kamu bisa nggak? Misalnya diminta baru hari malam sebelumnya baru dikontak, besok bisa nggak datang kamu siang? Kalau misalnya kita, oh bisa bisa bisa, saya masih kok. Itu klien itu paling suka banget yang kayak gitu. Dan klien tuh apa? Kalau makin mendadak, mereka semakin nggak nawar. Aku ada waktu deh. Udah pokoknya kamu deh, nggak ada proses seleksi, nggak ada proses tawar menawar harga, pokoknya minta lihat berapa, gas. Langsung aja itu mah eh, langsung rezeki kita lah pokoknya. Jadi kadang saya mikir internet itu tidak perlu ada jadwal. Justru kekosongan jadwal kita itulah yang membuat buka peluang kepada proyek-proyek yang dadakan gitu, ya. Jadi proyek yang dadakan kita bisa di situ. Wah, udah itu klien senang banget, nggak pakai nawar rate, nggak pakai nawar, tes-tes juga nggak ada, langsung aja gitu. Iya. Oke, sudah? Ada lagi? Mungkin pertanyaan penutup dari saya, Bu. Silakan, Pak Dewa. Tips trik secara umum agar anak-anak jago dalam korespondensi bisnis Jepang, kira-kira apa ya dari Ibu? Korespondensi itu maksudnya tulisan kayak gitu ya? Dokumen Saya sih, bisnis Jepang, Bu. oh dokumen bisnis Jepang. Saya itu kan kebanyakan kalau korespondensi itu lebih ke ini ada lamaran, saya melamar proyek tersebut, terus kira-kira ditanya tentang apa Mitsumori quotation, apa ditanya tentang tes gitu ya, pengalaman kerja seperti apa. Kalau saya sih sejujurnya, kalau tips yang mudah sekarang adalah kita banyak memanfaatkan teknologi aja gitu. Tanya ke AI, kira-kira kalau saya mau ingin menyampaikan ini, bagaimana? Kalau memasukkan poin ini di penjelasan itu seperti apa, kalau misalnya mau jadi kita pintar-pintar menggunakan teknologi aja sih Dewa Sensei. Jadi banyak berlatih gitu. Maksudnya gini, kita banyak berlatih dan menggunakan teknologi untuk berlatih. Jangan sampai kita nggak berlatih ya, gitu. Gitu sih. Ya. Baik, Bu. Baik. Ya, terima kasih banyak. Ini benar-benar kami bersyukur sekali, Bu, atas kehadiran Ibu dan kesediaan Ibu untuk memberikan ilmu yang sangat luas, dalam, bermanfaat, dan eksklusif ini ya bagi kami. Karena ini ilmu yang nggak akan kami temukan dimanapun, dan ini kesempatan yang jarang sekali bagi kami. Kesempatan yang berharga sekali bagi kami. Ya, semoga semua yang kami terima malam ini, ilmu yang luas dari Ibu ini bisa kami manfaatkan, bisa kami amalkan gitu untuk kehidupan dan kebaikan kami semua. Dan semoga jadi ladang pahala juga untuk Ibu. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, demikian
untuk acara malam ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ibu pemateri untuk kesediaan hadir malam ini dan juga materinya yang sangat bermanfaat ini. Oke, baik. Ya, Minasang, jangan lupa ucapkan terima kasih pada pemateri. 1, 2, 3, Seno. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Ya, dengan ini kami nyatakan acara untuk malam ini ditutup. Hai, minasan otsukaresama desu. お疲れ様でした。ありがとうおございま疲れした。様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。